Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kakak baru nyampe di kediamannya pemateri kita kali ini. Makasih ya Kak Oki udah gabung di kelas online kita. Siap. Jadi namanya ini Kak Oki. Beliau itu ya, Kak Oki ini dulu waktu SMA-nya itu kakak masuk ke kelasnya Kak Oki. Nah di sanalah mulainya kita berkenalan kayak gitu. Oke Kak Oki, silakan Kak Oki sendiri perkenalan ke adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Berarti di sini siang ya. Perkenalkan, nama saya Oki Nurul Abada Subagia Misbahudin. Biasa dipanggil Oki, tapi kalau di kampus biasa dipanggil Subagia gitu. Agak aneh ya, tapi ya kayak gitulah. Sekarang saya masuk semester 5, jurusan Teknik Informatika di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, siap. Nah itu ya adik-adik perkenalannya. Jadi Kak Oki ini alumni SMA 1 Jampang Kulon gitu ya. Buat kalian yang nonton video ini alumni sana, nah bisalah perkenalan sama Kak Oki gitu ya. Oke. Kali-kali bisa. Oke, jadi Kak Oki jadi sama ya kayak kita dulu di kelas. Yang akan kita bahas pertama kali dalam materi kali ini langsung ke yang paling penting dalam perkuliahan, yaitu biaya. Nah, bagaimanapun ya, biaya itu hal yang paling penting dalam perkuliahan. Jadi berapa nih Kak Oki biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jurusan ini di Unsika? Langsung ke hal yang sensitif ya. Wah, daripada ngasih harapan kan ya, jatuhin dulu aja. Jangan diterbangin langsung, jatuhin aja dulu. Oke. Yang pertama, nah, untuk pembiayaan emang ya hal yang terpenting di pembiayaan. Kalian jangan mikirin dulu, wah lolos tidak gitu kan. Memang banyak sih ya orang-orang yang atau guru-guru ya udah daftar, tapi siapa yang mau ngebiayain kalian gitu. Hal yang utama di pembiayaan itu pasti UKT lah ya. UKT kita terbagi jadi 7 golongan. Golongan terbesar itu ada di Pikas, kalau nggak salah, hampir 9 juta. Nah, tapi kita ini fokusnya ke jurusan Kak Oki aja. Oh, jurusan saya, oke. Jurusan saya, UKT terbesar itu di golongan 8 kalau nggak salah, 6.900.000. Nah, biasanya UKT golongan segitu itu jatuh ke otomatis ke anak-anak jurusan jalur mandiri gitu, sama yang keuangannya memang pendapatan penghasilan orang tuanya itu di atas 3 juta rata-ratanya. Oke. Kalau saya masuk UKT golongan 3, 2.400.000 ya, alhamdulillah. Saya lolos di Unsika jalur SBMPTN. Jadi SNPTN sama SBMPTN itu ada peluang mendapatkan UKT di bawah. Ya, di standarnya UKT ketiga itu 2.400.000. Itu UKT 1 500.000, UKT 2 1 juta, UKT 3 2.400.000. Hampir rata untuk seluruh fakultas kecuali Pikas. Pikas emang beda sendiri sih. Ya. Banyak prakteknya soalnya. Iya, kesehatan gitu ya. Terus UKT keempat di saya 5 juta. UKT ke 5-nya itu 6 juta, aduh saya lupa. Pokoknya 5 juta ke atas lah, itu udah lumayan. Nah, yang pertama kali yang pasti di sini ada juga ya yang jalur bidik misi gitu. Saya harapkan kalian tidak terlalu berharap di bidik misi karena saya juga jalur bidik misi tapi tidak terterima. Nyeseknya itu jangan terlalu berharap, makanya kita ceritain duit dulu ya. Duit dulu gitu. Dulunya memang benar-benar berharap ketemu bidik misi. Oh pasti keterima gitu. Nyatanya enggak. Wah langsung gimana nih bayar UKT ini? Tadinya UKT saya itu 5 juta. Oh 5 juta. Tadinya UKT saya 5 juta. Alhamdulillah waktu itu dari Formadiksi, Forum Mahasiswa Bidik Misi Unsika itu bikin ngasih membantu memberikan solusi gitu. Kami akhirnya berkomunikasi langsung secara daring online sama kemahasiswaan dari kampus gitu. Alhamdulillah
baik banget. Diusahakan UKT kita itu turun jadi rata dengan anak yang bidik misi. Soalnya bidik misi itu kan 2 juta per 100 tapi langsung dibayari oleh pemerintah. Kita diratain uangnya tapi kita harus bayar sendiri gitu. 2 juta per 100 alhamdulillah turun dalam jangka waktu 1 minggu kalau salah. Tapi Pikes enggak, karena Pikes memang banyak keperluannya juga gitu. Oke. Yang untuk turun di 2 juta 400 itu senang juga gitu kan ya. Oke gitu ya. Oke, tentang pembayaran berarti mulai dari 500 ya berapa tadi mulainya? 500 1 juta. Tapi kalian jangan berharap dapat UKT 1 atau UKT 2. Oh gitu, tetap aja karena anak bidik misi aja 2,4 ya. 2,4. Yang nggak harus bidik misi aja 2,4 juta. Jadi ya paling kecil 2,4 juta kalau kalian lolos tapi jalur bidik misi tapi bidik misi gak lolos gitu. Tapi selain bidik misi itu pasti 80% dapat UKT di atas UKT 3. Oh, siap. Kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, kita gak usah mikirin yang UKT 1 2 ya. Iya. Berarti karena memang bidik misi aja 2,4 juta gitu. Jadi ya berarti kita kalkulasikan untuk biaya Unsika jurusannya Kak Oki jurusan apa tadi? Teknik Informatika. Teknik Informatika 2,4 juta gitu ya per semesternya. Nah, oke, jadi sekarang kakak mau menjelaskan dulu sebentar tentang UKT. Apa itu UKT? Jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu dibayarkan sekali tiap awal semester. Nah, jadi misalnya nih Kak Oki kan bayarnya 2,4 juta sampai semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya tetap aja 2,4 juta. Nggak akan lagi ada bayaran-bayaran lagi. Betul Kak Oki? Iya, benar. Karena namanya tunggal kan, yang namanya tunggal berarti ya 1. Nah, jadi kalau misalnya kita kalkulasikan, misalnya Kak Oki menempuh semester 8, 2,4 kali 8 aja gitu ya. Kalau misalnya kita ambil dibulatin lah 2,5 kali 8 gitu kan, berarti kurang lebih berapa Kak? 20 jutaan. Sekitar 20 juta. 16. Iya benar 20 jutaan lah. Ya, 20 jutaan. Sekitar 20 jutaan. Nah, gitu. Tapi tenang, kalian langsung mikir, aduh, saya harus punya 20 juta nih buat kuliah di sana. Enggak juga, enggak gitu karena ini kan dicicil per semester gitu. Jadi enggak harus kalian punya dulu uang 20 juta. Enggak kayak gitu. Oke, Rocky, ada pembicaraan lagi untuk hal UKT? Oh, UKT udah sih. Udah. Tapi Ya? untuk tahun ini spesial banget sih. Spesial banget ya. Tahun 2020. Untuk jalur mandiri itu dikenakan uang apa ya? IP apa tuh? Pembangunan institusi gitu. Oh, oke. Berapa tuh, Rocky? Paling besar untuk jurusan saya. Jurusan Kak Oki Oh aja. pastilah, kalau jurusan saya itu 40 juta IP-nya. 40 juta. Uang pangkal lah. Biasanya disebut uang pangkal itu 40 juta untuk jurusan saya. Jurusan terbesar itu di teknik industri 45 juta. Oh, oke. Memang rencananya kampus Unsika itu membuat satu kampus lagi yang lumayan gede gitu. Yang rencananya selesai tahun 2025 atau 2020 berapa lupa. Itu untuk uang itu dikhususkan untuk pembangunan. Jadi akan mengadakan fasilitas yang cukup mewadahi kompetensi anak-anaknya gitu. Mantap. Gitu ya. Jadi adik-adik, nah, oke, langsung kalian muncul, aduh, berarti saya juga harus punya uang 40 juta nih. Enggak, kalau misalnya kalian masuknya lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN. Karena ini memang bukan cuma Unsika aja sih ya adik-adik. Memang hampir semua kampus negeri apa ya? Bisa Hampir dikatakan ya, entah hampir atau semua kampus negeri. Karena memang ini masih menjadi perdebatan yang ramai gitu ya di kalangan mahasiswa kayak gitu ya. Pokoknya memang sudah hampir merata lah. Semua kampus negeri itu udah menerapkan sistem pembayaran khususnya yang mereka lewat jalur mandiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mau atau nggak punya uang 40 juta,
ya kalian harus usaha lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN. Kayak gitu aja ya. Intinya mah gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau bayar ya udah kalian harus lewat jalur itu. Kalau misalnya kalian ya udahlah saya mah gak mau ribet punya ini uang segitu ya enggak gitu ya. Cuma di sini kita akan menjelaskan keuangan yang menengah ke bawah ya Kak Oki ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya orangnya menengah ke atas mah ngapain gitu ya. Tapi kalau menengah ke bawah kan tidak semua orang bisa gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, itu ya tentang pembayaran yang masuk ke kampus. Nah, ini karena di luar pembayaran yang ke kampus kita juga butuh yang namanya biaya hidup, ya kan? Kalian jajan-jajan, tempat tinggal, kayak gitu. Nah, kita juga akan membahas itu ya. Nah, gimana tuh, Oke? Untuk biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari. Kalau saya per bulan itu hampir habis berapa ya? 500.000 lah. Rata-rata gitu. Tapi saya bisa sih ngabis 300.000 per bulan. Oh. 300.000. Di luar uang itu uang apa? Uang kosan. Uang kosan. Di Karawang itu cukup puas ya untuk makanan-makanan. Kosan juga emang rata sih kalau nggak salah. Saya tanya-tanya di Jogja, Surabaya hampir rata-rata kosan itu 600.000. 700.000 itu udah disediain kasur sama lemari. Tapi usahakan kalian dapat yang ada dapurnya. Usahakan kalian dapat yang ada dapurnya. Biar bisa masak. Biar bisa masak. Ya beli air ya tadi kan 300.000 yang biar makan 300.000 per bulan. Saya makan ya masak belanja. Iya, Tapi bener. makan rata-rata di sana itu seporsi bisa lah 6.000 kalian makan sama sayur gitu. Sayur doang. Makan nasi itu 3.000 kalau nggak salah. Nasi 3.000, sayur setiap pemilihan itu 2.000. Kecuali ayam langsung 8.000. Tapi kalau sayur 2.000-an. Makan nasi tempe, sayur 8.000 lah. Udah cukup. Atau kalian mau saya punya uang segini gitu tapi mau makan gitu, bilang aja gitu. Bilang aja gitu ke ibunya. Oh, nanti sama ibunya disediain gitu. Kalau saya gitu. Berarti nggak selamanya penjual itu berbisnis ya. Iya. Tapi memang mereka juga ya gitulah pokoknya. Makanya tahu sendiri lah ya. Banyak banget gitu makanan di sana. Depan kampus pastilah. Oke siap. Berarti terus apa? Kalau belanja ya hampir 300. Terus kalian cari teman lah untuk kosan. Kalau kos sendiri itu agak berbahaya juga. Berbahayanya kalau anak rantau kayak saya kan, kalian pas masuk kuliah itu benar-benar bebas gitu, nggak ada yang ngatur kalian gitu. Meskipun di sini dari rumah, ayo udah makan belum atau apa gitu dari orang tua atau apa gitu, nggak, kalian benar-benar bebas. Kalian yang tentuin jalur hidup kalian itu gimana, makan sendiri gitu. Kalau berabenya, kalau sendirian gitu mau kos sakit kalian nggak ada yang ngurusin gitu. Tapi kan nggak ada yang ngurusin gitu, atau nggak ada yang bikinin, nggak ada yang beliin makan gitu. Soalnya pernah saya waktu sendirian ngekos sendiri sih, emang pertama ngekos sendiri dapat 600.000 ya udah ada kasurnya sih. Pas waktu ke enak badan itu nggak ada yang agak sedikit gitu. Betul. Nah itu kan biasanya juga di masing-masing daerah itu biasanya ada paguyubannya kan? Ya, organisasi apa sih? Kalau Karawang Sukabumi ada? Ada, namanya Formasi Bumi. Nah, Forum Mahasiswa Sukabumi, Formasi Bumi ya. Forum Mahasiswa Sukabumi. Jadi tapi khusus di Karawang. Tapi nggak dikhususkan untuk Unsika saja. Ya biasanya memang di kampus juga banyak gitu. Kayak di saya dulu waktu di Jogja namanya Surya Kencana gitu. Di mana. Nah, biasanya kalian hubungi aja masing-masing daerah, nanti keluarganya lebih dapat lah ya. Tapi sebenarnya kalau sebelum kalian hubungi juga gitu, kalian udah dihubungi dulu. Soalnya pasti ada data aja. Anak dari kepengurusan formasi buminya juga dari kemarin itu, wah siapa yang lulus di Unsika, siapa yang lulus di kampus ini gitu, yang coba hubungi itunya sekolahnya, ada gak yang kampusnya itu, langsung kita hubungi. Takutnya hal yang pertama yang terjadi, yang sering terjadi itu
diambil oleh organisasi lain gitu, maksudnya ormawa eksternal lah. Iya, yang gak bertanggung jawab lah ya. Nah, takutnya itu gitu. Ya pokoknya kita agak menceritakan lebar lah kesana sini. Pokoknya mah intinya kalau misalnya kalian memang pengen punya keluarga di perantauan, silakan hubungi organisasi mahasiswa masing-masing yang tadi itu. Atau ke guru bimbingan gitu. Bimbingan konseling pasti dikasih. Oh, ini ada alumni di sini gitu. Siap. Pasti dikasih langsung nomornya. Karena ini termasuk hal penting ya disampaikan ya. Daripada nanti kalian kuliahnya gak bener gara-gara dibawa organisasi yang itu, mendingan kalian hubungi organisasi yang udah resmi aja, yang direkomendasikan kayak gitu ya. Oke, jadi kita kalkulasikan lagi. Jadi tadi Kak Oki bilang kosan sekitar 600 dan jajan sekitar 300. Berarti kurang lebih 1 jutaan lah ya Kak Oki ya? Per bulan? Iya, kurang lebih 1 jutaan. 1 jutaan. Nah itu menurut saya 1 jutaan di Karawang itu murah banget ya. Apalagi Karawang itu termasuk yang UMR-nya paling tinggi loh, paling tinggi nomor 1 di Indonesia loh. Jadi dengan biaya 1 juta per bulan itu udah wow banget lah ya, Oke. Ya, karena kalian juga pasti mikir, wah ini saya kalau kuliah di Karawang berapa juta nih per bulan. Ternyata kalau Oki aja 1 juta per bulan itu cukup. Dengan catatan yang kayak tadi itu, yang kakak Oki rekomendasikan kayak gitu ya. Nah kita kalkulasikan untuk keseluruhan. Oh lupa, ongkos lah, untuk ongkos Jampang Karawang berapa emang? 200 untuk sekarang. 200 ya? Ya 215.000 lah. 10.000 ya? Oke, berarti dalam ya sekali jalan. Sekali jalan 215.000. Sekali jalan berarti ya kalau misalnya kita kalkulasikan keseluruhannya, tadi yang buat biaya ke kampus itu kan sekitar 20 jutaan. Terus kalau yang buat biaya hidup berarti setahunnya 12 juta kan, kurang lebih 12 juta. 12 kali 4 sama dengan 48 juta. Nah itu mah ya udahlah, kalian jangan mikirin waduh harus punya duit segitu, enggak. Tapi kan ikan ini dicicil di per hari per bulan gitu, enggak harus gede langsung sekaligus, enggak. Karena memang mana aja kalau misalnya ada survei mahasiswa punya uang berapa juta untuk masuk kuliah, enggak ada sih, tapi paling segelintir ya. Cuma emang rata-ratanya kebanyakan hampir 90% pasti uangnya itu uang cicilan, bukan uang yang langsung ada menyebarkan. Ya pasti gitu. Wah, jangan gitu. Enggak, bahasa Sundana. Oke, itu ya, kita cukup Oki untuk masalah biaya. Cukup sih. Cukup ya. Oke, gitu ya adik-adik, silahkan kalian komunikasikan lah sama orang tua kalian gitu ya. Oke, itu untuk masalah biaya. Nah, kita lanjut ke beasiswa Kak Oki. Ada beasiswa, ada biaya. Ada beasiswa apa aja di sana? Beasiswa ya. selain bidik misi, pasti bidik misi ya, udah bidik misi untuk seluruh itu. Beasiswa ada sih, beasiswa Unsika, terus beasiswa PPA. PPA itu pengembangan prestasi akademik. Yang dikasihnya itu per bulan itu dapat berapa sih, kemarin saya tanya-tanya dapat 600.000 gitu. Lumayan ya. PPA. Terus beasiswa Unsika. Nah, untuk beasiswa Unsika saya kurang tahu. Soalnya belum pernah ada teman-teman saya yang dapat gitu. Kalau saya nanyain juga hampir nggak tahu sih. Maksudnya belum ada informasi yang resminya gitu. PPA, Unsika, beasiswa apa lagi? Oh, beasiswa BI, GNB. GNB itu emang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ya. GNB itu udah masuk. Terus kemarin ada yang baru, beasiswa Sobat Bumi dari Pertamina. Udah sih. Itu aja ya? Iya. Oke, kalau yang GNB dapat berapa tuh Kak Oki? Dapat apa aja fasilitasnya? GNB. Kalau GNB itu sebenarnya untuk GNB kalian dikasihnya gak langsung resmi, langsung ini uang enggak. Jadi GNB itu pasti harus mengadakan acara gitu. Jadi uangnya itu didapatkan pas ada acaranya gitu. Untuk GNB gitu. Setahu saya gitu begitu. Ya yang gitu sih, gak langsung gitu. Kalau yang satu lagi?
Apa tadi? PPA. PPA, Genbi yang satu lagi. Oh, Pertamina. Pertamina. Nah itu masih baru, jadi belum ada informasi lebih lanjut gitu. Kalau untuk beasiswa Pertamina. Siap. Berarti intinya mah beasiswa itu malah lebih banyak ketika menjadi mahasiswa ya? Iya, pasti banyak banget ya loh. Banyak banget, tapi ya untuk Usika agak lumayan susah sih karena belum menjalin dengan perusahaan-perusahaan besar gitu, menjalin kontribusi astagfirullah. Oke. Jadi kayak Jarum itu enggak, beasiswa Jarum enggak. Tapi ya memang ada beasiswa yang dalam kampus, ada yang di luar kampus juga ya. Sebenarnya intinya mah ada memang kalau ngomongin masalah beasiswa itu lebih banyak setelah kalian menjadi mahasiswa. Makanya kalau misalnya kalian berpikir saya emang nggak jadi kuliahnya karena nggak dapat beasiswa, itu pemikiran yang kurang tepat ya Kak Oki ya. Kurang tepat gitu ya. Makanya Kak Oki aja kalau misalnya memikirkan kayak gitu, Kak Oki nggak bakalan kuliah sampai sekarang. Ya kan? Tapi ketika jadi kalian itu bisa memecahkan masalah sendiri demi masalah gitu. Kalian masuk dulu nih, kalian keterima di kampus, dapat masalah. Nah nanti tuh kalian cari lagi solusinya, gimana solusinya. Jadi kalian jangan mikirin masalah, tapi kalian juga belum tentu gitu loh keterima di kampusnya. Ini mah belum apa-apa, saya malu nanti gimana, belum juga keterima, kepedean banget ya. Udah ngomongin masalah kampus, belum juga jadi mahasiswa. Coba juga belum, iya bener kalian tuh. Jadi jangan kepedean duluan lah kalian ngomong masalah ini masalah itu, keterima juga belum jadi mahasiswa gitu aja. Pokoknya masuk dulu, kalian bisa mencari beasiswa lain baik dalam ataupun di luar kampus kayak gitu. Ya. Oke, itu ya masalah beasiswa yang di Usika, dan kita lanjut ke pembahasan cara masuk. Gimana cara masuk? Cara masuk, saya sangat menekankan kalian jangan berharap dengan SNMPTN. SNMPTN kalau kata anak Yoma gacha gitu, ngajak dadu gitu, berapa dapatnya gitu. Ngecok dadu untung-untungan ya. Untung-untungan SNMPTN itu karena emang untuk SNMPTN yang didahulukan dekat-dekat kampusnya aja dulu gitu kan. Gitu. Kalau saya dulu SNMPTN ke Unsika juga gitu. Oke. Gak terima. Ya, terus. Jadi kalian berjuang di SBMPTN gitu. Karena SNMPTN kan udah rapat kan ya. Ke metrokannya sama nilai rapat. Ya udahlah. Jalani aja gitu SNMPTN aja. Kalau misalnya emang nggak ada teori khusus ya. Gak ada teori khusus kalian bakalan keterima SNMPTN itu harus gimana. Walaupun mitos-mitosnya ada. Cuma ya itulah, balik lagi ya, keterima atau enggaknya ya kita nggak tahu gitu, karena nggak bisa mengukur diri lah ya. Nggak bisa mengukur diri. Nah terus setelah SNMPTN ada apa? SBMPTN. Nah di sini yang Wait. harus diperjuangkan gitu. Di sini harus diperjuangkan. Kalian harus emang benar-benar belajar buat SBMPTN. Jangan kalian belajar untuk difokuskan ke SNMPTN karena SNMPTN ngambilnya dari rapat kalian gitu. SBMPTN kalian harus belajar benar-benar gitu. Cari soal-soal tahun kemarin atau gimana gitu. Sama yang penting banyak berdoa gitu. Restu orang tua yang terpenting. Betul. Kau lewat jalur SBMPTN kan? SBMPTN. Nah jadi cerita dulu ya adik-adik bentar. Jadi dulu waktu dia masih SMA kan yang ngadain SBMPTN itu saya gitu kan. Nah saya waktu itu memprediksikan karena memang tiap tahun saya selalu memprediksikan siapa-siapa aja yang bakalan keterima lewat jalur SBMPTN. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun prediksi saya tidak pernah salah gitu ya. Alhamdulillah. Nah jadi, kau ini termasuk yang saya prediksikan bakalan keterima di kampus negeri, karena memang ada dua alasan sih kenapa saya memprediksikan bakalan keterima. Yang pertama, waktu TWSBMPTN saya ngadain 3 atau 4 kali gitu. Nah kalau itu mengikuti beberapa kali. Kalau yang lain siswa yang lain cuma sekali aja selesai gitu. Kalau KUG mah beberapa kali, karena memang saya juga menyarankan mengikuti beberapa kali biar ada penilaian lanjutan gitu. Tahun pertama segini nilainya, perkembangannya, tahun kedua berapa. Nah, terus yang kedua kenapa saya memprediksikan KUG keterima di kampus negeri?
karena dia termasuk orang yang sadar diri akan kemampuan dia. Nah, karena kenapa? Karena banyak yang lain kemampuannya nggak seberapa, Maksain gitu. pengen kampus yang tinggi, pengen jurusan yang tinggi, padahal kemampuannya nggak seberapa. Karena yang bagi kalian mungkin kayak Kak Oki dan teman-teman yang lain yang tahu cara mengajar saya kayak gimana, saya mah selalu mengajar menjatuhkan siswa daripada memberi motivasi ya Kak Oki. Daripada saya memberi harapan ya kalian mending saya jatuhkan. Kalau misalnya saya menjatuhkan tapi nyatanya kalian keterima gitu kan, wah berarti itu alhamdulillah ya. Daripada saya motivasinya jadi motivasi diri sendiri. Iya, gitu. motivasi diri sendiri daripada saya ngasih harapan ke kalian, ternyata kalian juga keterima kan, saya juga nanti yang disalahkan gitu. Jadi itu ya. Nah, makanya kalian silakan nanti mengikuti SBMPTN di daerah kalian masing-masing dan usahakan jangan sekali ya ikutnya. Nah, setelah itu kan muncul tuh nilainya. Nah, dari nilai itu kalian bisa dikonsultasikan cocoknya jurusan apa dan di kampus mana kayak gitu. Tapi terserah itu mau kalian mau nurut mau enggak sama guru BK kalian atau konseling bimbel kalian, silahkan itu mah. Cuma kita akan selalu memberikan konseling terbaik lah buat kalian adik-adik. Itu ya. Nah, terus selain SBMPTN ya, Pi? SMMPTN. Yang mandiri. Yang mandiri ya. Mandiri SMMPTN gitu kan. Tapi mandiri juga gak semuanya keterima sih. Gak semua keterima gitu. Tapi biasanya mandiri kalau gak keterima di jurusan ini, kampus menghubungi lagi gitu. Nilai Anda bisa masuk ke sini gitu. Ke jurusan ini gitu. Kalau gak keterima di jurusan kalian masuk jurusan informatika, nilainya gak memadai gitu, ada 40 orang, misalnya 40 orang lah, kuotanya buat 40 orang gitu, udah keisi sama 40 orang itu gitu. Tapi nilai kalian masih bisa cukup di sini gitu, teknik industri misalnya. Teknik industri di atas informatika kan. Maksudnya ke teknik yang lain lah gitu. Oh, oke. Jadi nggak ribet lagi berarti ya kita ya gitu. Langsung masukin nilai aja. Langsung masukin nilai aja. Oke, gitu ya. Nah, itu ada 3 jalur masuknya ya adik-adik, silakan kalian mau pilih yang mana. Tapi tadi balik lagi, kalau misalnya mandiri tadi kalian harus bayar 40 juta kayak gitu. Oke, itu menurut jalur masuk. Nah, kalau kuotanya berapa sih? Kuota masuk per tahun beda-beda sih, per tahun beda-beda. Kalau di jurusan saya untuk paling besar itu di SBMPTN. Kuotanya SNPTN sekitar 30%, 40%. Berapa ya? Pokoknya mandiri paling sedikit lah gitu, hampir 56 orang atau berapa gitu. SNPTN itu ada 200 berapa orang. Di SNMPTN 100 lebih lah. Pertama kuotanya itu paling besar di SBMPTN, kedua SNMPTN, yang ketiga SMMPTN mandiri. Oke. Nah, kalau angkatan Koki berapa? Semuanya? Seangkatan jurusan teknik informatika. Teknik informatika itu kemarin tuh nyampe 400 orang. 400 orang? Seangkatan Pas awal masuk. Tapi gimana lah mahasiswa? Semester 1 masuk semester 2 berkurang gitu. Gugur di tengah jalan. Oh, lumayan juga tuh 400 orang ya. Kuotanya berarti ada berapa kelas, Oki? Angkatan saya ada 10 ya? Angkatan saya sampai sampai H. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Ada 8. Angkatan 2019 kemarin mencapai 10 kelas karena ada satu lagi sistem informasi. Oke, mantap. Jadi harapan masuk ke Unsika banyak berarti ya, terbuka lebar ya? Ya cukup memungkinkan gitu ya. Oke, gitu ya, karena 400 loh, karena ya bener, berarti emang ini jurusan yang sangat diandalkan di Unsika juga berarti ya. Kalau sampai 400 gini. Oke, siap, itu ya adik-adik, kuotanya sekitar 400-an. Siap, kita lanjut ke pembahasan belajar apa aja, Oki. Oke. Sama kuliah. Yang pertama yang di informatika itu fokusnya ke software ya, ke operating system gitu, sistem informasi yang ada di dalam komputernya gitu. Tapi enggak ada sih beberapa kalian ngebahas jaringan, ngebahas hardware gitu, tapi lebih ke softwarenya. Kalian bikin aplikasi,
Di kampus saya, di jurusan saya aja kan? Iya, oh di jurusan saya aja. Kita kan fokusnya bukan kampus ya, tapi Iya, jurusan. Oh, ya fokusnya ke sana sih untuk teknik informatika. Karena emang ini jurusan ini yang saya idam-idamkan dari kelas 1 SMA. Mantap. Jadi ini sesuai dengan keinginan ya. Dengan keinginan gitu. Fokusnya ke sana, bikin aplikasi, bikin Website? ya website maksudnya aplikasi juga. Oh gitu. Maksudnya aplikasi berbasis web jadinya. Oh. Apa lagi ya? Ya lebih ke operating system sih. Operating system dalam komputernya. Siap. Oke, itu Yang pertama yang paling harus ditekankan itu informatika itu singkatan apa tuh? informasi dan matematika. Jadi harus jago matematika juga ya. Gak jago juga sih, tapi paham lah gitu. Karena kalian pasti ketemu kalkulus di sana, ketemu aljabar, ketemu algoritma. Oke. Nah, itu berarti apa aja yang harus adik-adik SMA persiapkan biar mereka nyaman di jurusan informatika ini? Informatika. Oke, yang pertama yang kalian harus suka dulu lah sama matematika. Harus suka dulu gitu. Komputernya belum sih. Belum. Yang penting matematikanya dulu. Matematikanya aja dong kalian harus sukanya. Komputer pastilah. Hampir 90% orang menyukai komputer gitu. Iya. Hampir 90% orang menyukai komputer gitu kan. Main game apa gitu. Yang pertama itu harus paham matematikanya, menyenangi matematika dan pengolahan informasi sih. Pengolahan informasi. Kedua, logikanya harus berkembang lagi gitu. Soalnya ada di informatika itu ada yang namanya algoritma. Algoritma bukan logaritma ya, bukan log, tapi algoritma. Algoritma itu seperti prosedur lah. Prosedur itu langkah-langkah kan. Langkah-langkah yang logis gitu. Langkah-langkah yang logis supaya tujuan kita tercapai. Misalnya cara membuat kopi. Algoritma membuat kopi. Berarti apa dulu? Harus mempersiapkan alat dulu kan? Persiapkan gelas, persiapkan sendok, air hangat, terus kopinya, kopi apa gitu. Harus rinci gitu. Hal yang pertama yang dilakukan adalah buka bungkus kopi. Kedua, tuangkan kopinya ke gelas gitu. Harus terperinci banget. Soalnya kalau kelewat satu step udah error. Mulai nyari errornya gitu yang bikin. Kemarin saya pernah pas pemrograman web, tugas akhir pemrograman web ada error si menunya itu nggak sesuai harapan saya gitu. Menunya di bawah, si tampilannya di atas gitu. Jadi aduh gimana itu, hampir mau nangis kan. Ubah di slide ini, ubah di tampilan ini, enggak juga. Salahnya cuma satu padahal. Kurang sama dengan di perpindahan menu gitu. Ya Allah, hampir nangis sih. Nah itulah ya, pokoknya kalau misalnya kalian bongong gitu kan, ini apa yang diomongin ini apa gitu ya. Berarti ini kalian harus belajar lebih dalam lagi. Kalau misalnya kalian ketika menyimak belajar apa aja, kalau Ki ngomong apa, kalian masih melongo, ya apaan ini, kok nggak ngerti. Nah berarti kalian harus lebih belajar lagi ya, gitu ya. Oke, itu ya tentang belajarnya apa aja dan apa aja yang harus kalian persiapkan selama kalian SMA biar nyaman di jurusan teknik informatika ini. Nah lanjut kita ke pertanyaan, kenapa sih Kak Opi suka sama jurusan ini? Biar ada alasan nih, jadi adik-adik juga ada alasan nih kenapa kalian harus ngambil jurusan ini. Kenapa Kak Opi suka sama jurusan ini? Apa tuh? Kenapa suka sama jurusan ini? Emang harus ditekankan ya, harus ditekankan kalian pilih jurusan itu. Karena nggak sedikit orang yang menyatakan salah jurusan. Salah jurusan itu terasanya di akhir. Masuk semester 5, aduh, ternyata ini bukan jurusan saya ya. Kita udah jalan sama-sama, ternyata nggak cocok, aduh. Ya emang ya hasilnya nanti berkurangnya mahasiswa.
Soalnya di saya juga udah gugur beberapa orang, sekarang juga hampir 300 berapa lah. Dari 400 tuh 300 berapa. Jadi kenapa saya pilih informatika? Saya dari dulu sih, saya itu sebenarnya SD pengen jadi astronot pertama itu. impian anak-anak bos. SD pengen jadi astronot, SMP ya masih berharap pengen jadi astronot gitu. Tapi yang pertama saya kenali itu saya nonton film tentang science fiction gitu. Science fiction kayak Iron Man gitu, Hulk atau apa gitu, kayak Doraemon, itu termasuk science fiction juga gitu. Jadi fiksi ilmiah. Saya menemukan pertama di film Doraemon sih. Wah, masa depan kelihatannya gimana ya, mobil terbang, apa segala sesuatu agak sangat mudah gitu. Matiin lampu tinggal, sekarang emang udah ada ya Alexa namanya gitu ya. Tinggal klik atau Alexa turn off the light gitu, langsung mati gitu lampu. Wah, gimana kalau saya jadi bagian dari pengembangan itu ya? Gitu. Saya berharapnya ke itu gitu. Atau pas saya juga nonton film hacker gitu. Wih. Wah, seru banget gitu, kelihatannya seru banget gitu. Ketiknya itu ya. Banget. SMP, wah kayaknya seru nih kayak gini. Nah SMA kelas 1 saya masih bingung, masih ambigu gitu. Pengen, karena saya juga pengen jadi psikolog juga gitu, mendalami sifat manusia. Tapi saya lihat dulu ke masa depan itu gimana. Psikolog tuh ya. Karena sekarang banyak orang yang stres ya. Saya mikirnya, masa depan pasti yang paling diutamakan teknologi. Teknologi. Apalagi pengembangan di software. Wah, terus saya nyari apa nih yang cocok dengan ini gitu, dengan ekspektasi saya gitu. Wah, ternyata ada dua tadinya, sistem informasi sama teknik informatika. Tadinya mau masuk ITB nih, ITB gimana sih gitu kan. Tapi mikir lagi, nilai segini gitu. Mau belajar SBMPTN juga gimana ya, ilmu saya untuk SBMPTN itu masih kurang, saya merasa kurang saat itu ya. Nah, yang penting saya masuk ke teknik informatika gitu kan. SBMPTN saya daftar Unsika, gak keterima teknik informatikanya. Di SBMPTN baru, wah berdoa berharap gitu. Tapi saya tidak berharap ketinggian, takutnya kayak SNMPTN gitu. Berharap ketinggian pas sudah dapat. Nah itulah pokoknya mah adik-adik ya. Jadi tawakal ya. Tawakal. Itu ya adik-adik, masalah kenapa Kak Oki mengambil jurusan ini, alasannya gitu karena ingin menjadi bagian dari masa depan teknologi. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau kalian ngambil jurusan ini karena alasan apa? Silahkan nanti ya ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, itu tentang Kak Oki kenapa alasannya ngambil jurusan ini. Nah, lanjut kita ke pembahasan mengenai ini Kak Oki. Jadi kan ada jenjangnya lah ya. Ada apa tuh rencana ke depan. Kalau misalnya kita ngambil jurusan ini, rencana ke depannya kayak gimana? Bisa dikatakan prospek juga. Pokoknya ke depannya tuh kayak gimana sih rencananya? Rencana apanya? Rencana setelah lulus gitu. Setelah ngambil ini kayak bisa Kak Oki sendiri atau siapa aja. Jadi ya kalau misalnya kita adik-adik SMA nih, pasti kan ditanya sama orang tuanya, kamu kalau misalnya ngambil jurusan ini lo jadi apa? Jadinya nanti gimana? Gitu. Kalau banyak sih apa ya, meme lah gitu. Dari teknik informatika udah lo jadi apa? OP Wanet. Kalau enggak ya, kalian udah lulus itu kalian pasti ilmu kalian itu tentang teknologi komputer, tentang software di dalamnya, bikin aplikasi bagaimana. Nah, kedepannya kalian bisa kerja di Kominfo, atau perusahaan-perusahaan sekarang malah menginginkan ada itu apa lulusan dari yang bisa mengoperasikan sistem gitu. Betul. Mengoperasikan sistem di rumah sakit itu disuruh bikin aplikasi. Ada teman saya yang udah kerja sekarang
dia jadi itu apa di udah kakak tingkat dia kerja di rumah sakit bagian bagian HR-nya bagian konsultan IT. Ada yang di bagian konsultan IT. Apa sih konsultan IT? Jadi dia memberikan solusi-solusi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan informasi dan teknologi gitu. Ini kenapa kalian perusahaan-perusahaan banyak yang ngambil apa yang bisa programmer lah. Kita udah lulus itu biasanya panggilnya programmer gitu. Kenapa banyak yang menginginkan programmer? Karena bikin sistem sendiri. Perusahaan itu ada yang bikin sistem sendiri kayak Shopee. Shopee itu sistemnya udah wah banget kan. Nah setelah sistem jadi itu pasti ada yang merawatnya. Ada yang merawatnya karena gak sedikit juga hacker yang ngambil data-data gitu, data dari database dari komersial. Kalau kemarin itu kan yang Tokopedia. Ada yang hack itu ya. Yang hack data itu kan sebenarnya yang nomor HP, nama ya, sepele gitu kayak sepele gitu. Sebenarnya itu penting banget gitu. Kalian bisa dikuasai data seperti itu. Oke, siap. Itu ya adik-adik, banyak sih sebenarnya mah. Pokoknya kalau misalnya kalian nanti orang tua nanya mau jadi apa nih kalau misalnya ke IT ya, pokoknya mah kalian tunjukkanlah fakta-fakta di lapangan. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin ini banyak banget, gak bakalan cukup waktu sejam kita ngomongin IT kedepannya kayak gimana gitu kan. Karena kalian juga tadi nonton sebagian dari IT kan, ya kan? Iya, sebagian dari IT. Kalian bisa nonton kita berdua kan? Sebagian dari IT kan? Kayak gitu. Oke, itu ya adik-adik. Nah ini mah sekarang mah kita masuk ke sesi bebas aja. Sesi bebas. Silahkan Kak Oki mau menyampaikan apa ke adik-adik SMA, silahkan. Oke. Kalau kalian masih kelas 1, kelas 2, kalian pikirkanlah dari sekarang. Kalian apa sih passionnya di mana? Bukan passion baju ya, tapi minat kalian, ketertarikan kalian mana, bakat kalian juga harus diperhatikan gitu. Kalian senangnya seperti apa sih? Kalian senang bermusik ya berarti tunjukkanlah gitu. Musik ini sebagai apa gitu untuk kalian? Hobi kah atau emang bisa dijadikan jenjang hidup kalian gitu? Musik gitu. Atau kalian suka olahraga, main bola, futsal atau apa? Ada ya, ada kalau nggak salah saya saudara saya yang di Bandung ikut itu sekolah olahraga gitu, sekolah olahraga basket gitu kan. Ada, kalian bisa dikembangkan. Intinya itu, kalian harus pikirkan kalian senangnya ke apa sih gitu. Pasti bimbang banget gitu kan. Gali diri lah, kemampuan kalian seperti apa. Sadari kemampuan yang pertama, sadari kemampuan, terus sadari bakat kalian, minat kalian apa. Karena itu penting juga untuk mencari jati diri kalian. Jangan sampai kalian masuk kuliah yang tadi salah jurusan keluar gitu. Wah, berabainya itu enggak sama kampus doang gitu. Ke SMA kalian juga gitu. Jadi track record ya. Iya, track recordnya gitu. Ini alumni sini nih. Aduh, dulu juga kakak kelasnya kayak gini. Ya mending sekolah lain aja ya yang diterimanya. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ego kalian juga harus distabilkan. Kalian harus bisa menstabilkan apa ya? Emosi kalian. Saat marah, saat gak senang, kalian harus tenang di setiap kondisi untuk mendapatkan solusi terbaik gitu. Betul. Meskipun kalian misalnya debat sama orang, oh bla 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 kan jurusan ini bla bla bla, kan orang ini bla bla bla. Kalau kalian emosi, gimana sih orang debat emosi? Membakar bara gitu. Tapi solusi yang didapat tidak ada gitu. Cobalah sekarang gali emosi, latih emosi kalian, tenang di setiap kondisi. Karena itu penting untuk mengambil keputusan, apalagi saat baper gak keterima nih, aduh. lanjut atau enggak nih, aduh. Hampir sebulan gimana gitu kan. Ada sih yang bapernya kelamaan. Ya kelamaan, bahkan gak terima tahun ini, pengen tahun depan lagi, aduh. Tapi kalau kalian gagah gitu, misalnya
pengen masuk ke ITB gitu, gak lolos di SNMPTN sama SBM tahun ini, kalian masih ada di SBMPTN kan 2 tahun lagi gitu, 2 tahun ke depan kalau kalian masih pengen ke sana gitu. Yang kedua, belajarnya sih, belajarnya dibetulkan kembali. Yang penting itu bukan kalian terus belajar gitu, terus apa sih, wah ngegotret matematika, ngegotret biologi, enggak. Kalian harus mencari apa sih, enak belajarnya seperti apa sih. Kalian apa ya, gaya belajarnya seperti apa. Apakah kalian gaya belajarnya hening gitu, dengerin musik enak gitu kan, apa nulis enak gitu, atau kalian suka refreshing, wah pas udah refreshing itu di gunung gitu, wah matematika, rumus matematika masuk semua bisa gitu. Jadi kenali cara belajar kalian, seperti apa, temukanlah. Jadi coba-coba terus, gak cocok di sini gitu, terus terus ngapain, gak cocok, pindah lagi, cari lagi solusi yang lain. Konsultasilah ke bimbingan konseling kalian untuk mendapatkan. Dulu dia konsultasinya sama saya nih, termasuk yang bawel dia. Tapi saya suka murid-murid yang bawel kayak gitu. Jadi setidaknya mereka memang benar-benar semangatnya kelihatan gitu ya. Ya, diskusi. Harus diskusi sama orang-orang berpengalaman gitu, sama orang-orang berumur. Wah, ngomongin umur adik-adik. 19 nih, banyak 19. Sama orang berpengalaman, dan cari teman yang emang bener support ya, frekuensi support. Karena kalau kalian udah masuk umur 18, 19, 20 ke atas gitu lah, kalian bakal ngerasain lah bagaimana pertemanan seperti apa. Banyak orang yang menjauh, banyak yang mendekat, sementara ada. Seperti itulah ya, oke. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, dari kelas 1 sih, dari kelas 1 kelas 2 ya, gitu. mudah-mudahan kalian nonton video ini masih kelas 1 gitu ya. Masih kelas 1. Kalau kelas 3 ya, kalau kelas 3 juga nggak apa-apa, cuma kalian harus lari gitu ya. Kalau yang kelas 1 ya mungkin masih bisa jalan-jalan lah ya. Masih bisa sambil jalan. Kalau yang udah kelas 3 mah ya udahlah, kalian mau ngapain lagi selain lari, nggak ada lagi. Gitu ya. Pikirkan minat. Cita-cita kalian seperti apa sih? Kalau cita-cita kalian misalnya pengen jadi dokter gitu, tapi usaha yang dilakukan tidak sebanding gitu. Tidak sebanding. Jadi cita-cita, harapan, target itu harus sebanding dengan usaha kalian. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti apa yang selalu saya bilang kepada murid-murid, kalian berharap tinggi boleh, tapi sadar diri lebih baik. Ya, sadar diri lebih baik. Kalau kalian misalnya gak keterima, di sini berarti usaha kalian kurang. Kalau kalian pun mau berjuang lebih lama, ingat waktu. Iya. Waktu kalian juga terbatas. Gitu. Jadi pikirkan gaya belajar kalian seperti apa. Nah, itu siap. Cita-cita saya sih masih sama. Siap. Pengen itu jadi astronot. Tidak apa-apa ya. Sama bebas aja. Makan. Udah siap. Masih ngobrol, dimakan dong. Oke, itu ya adik-adik yang sudah kita sampaikan dalam video ini. Oke, ada lagi tambahan? Cukup? Udah sih cukup. Udah banyak nih, udah berapa menit nih kita ngomong. Aduh, gak pakai jam lagi. Itu ya adik-adik, pokoknya sekali lagi kita terima kasih sama Kak Oki udah gabung di kelas online kita. Nah, jadi buat adik-adik yang masih bingung seputar teknologi informatika di Unsika gitu ya, silahkan komentar, nanti akan kakak jawab dengan menanyakan dulu ke Kak Oki gitu ya. Nah pokoknya, dan juga buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar juga, insya Allah akan kakak carikan pematerinya. Yang paling penting sebelum bertanya, kalian cari dulu informasinya. Biar kita nyaman ya. Nyaman ya. Karena kalau bertanya tapi informasi itu sudah disebar di internet kan, ya ngapain? Iya, kita juga pembahasan kita kan gak ada di internet. Mana ada pembahasan
biaya hidup. Kalian harus cari dulu gitu kalau kalian berhubungan dengan kampus. Oh berapa sih jurusan teknik elektro itunya Iya. apa UKT-nya, terus ditanyain di kolom komentar, kan di internet juga ada gitu. Betul. Udah ada gitu. Jadi cerdaslah gitu. Siap. Cerdas dalam bertanya. Cerdaslah dalam bertanya. Karena pertanyaan kamu menunjukkan kualitas diri Diri kamu. kamu. Oke, gitu ya. Etika juga sih. Ah, betul. Etika betul. harus Tapi diperhatikan. percayalah sama kalian mah, masa sih murid aku nggak beretika? Awas kamu ya. Oke, gitu ya adik-adik. Sekali lagi kita insya Allah akan berjumpa di video selanjutnya dengan pemateri yang lain. Sekali lagi terima kasih Kak Oki. Ya siap. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.